Gus Wahid dan teman gua yang bernama Ardila akan sedikit sharing atau ngobrol-ngobrol tentang putar musik dari perspektif yang pernah kita alamin atau sudut pandang yang sering kita rasain lah. Semoga teman-teman juga pernah ngalamin hal yang serupa dalam perjalanan karir bermusiknya. Walaupun kita berdua juga belum jauh jam terbangan, tapi setidaknya mungkin ada yang pernah ngalamin hal yang sama seperti ini atau juga punya saran buat kita ke depannya biar lebih maju gitu dalam industri seni musik ini ya kan. Ini teman gua Iqbal Ardila, kerabat bermusik gua. Kita kenal di musik udah sekitar 3 tahun 2017. Waktu itu dia drummer parah anaknya. Jadi waktu pertama kali gua nongkrong di rumah teman gua namanya Nugi, dia basis kan. Nugi soalnya udah lama gak ketemu Nugi, gue nongkrong di rumah Nugi, dikenalin lah si Nugi tuh bawa si Ipal ini kan nongkrong juga. Lalu kaget sih, emang orang bocahnya bocah banget, kecil pendek yang kepalanya tua. Makanya gue ngeraguin sih waktu itu ini anak si Nugi waktu itu bikin proyekan band rock kan sama gue juga waktu itu masih belum ngerti kan musik kayak gitu. Waktu itu gue anak popang banget itu namanya rock and roll, belum ngerti ya. Akhirnya dikasih gambaran lah gimana mainnya kan. Akhirnya datanglah dia sebagai drummer nih. Gue ngeraguin ini bocah kucit banget kan, kayak gitu kecil ya kan. Akhirnya pas coba di studio lumayan sih dia, power dapat banget ini. Gokil pokoknya bocahnya. Parah. Udah lu gimana, lu belajar drum dari siapa lu? Gua dulu belajar awal gua belajar drum sebenarnya dulu gua nggak ada ketertarikan sama sekali buat main drum karena gua pengen pelajarin gitar, sebenarnya lebih jauh ke gitar. Nah awal mula gua mulai tertarik itu dari temen gua namanya Dirga. Oh Dirga. Iya. Dirga lu kenal mana ya? Orangnya di kamera. Orangnya di balik kamera atau lah. Ya Dirga. Sebenarnya gue dari dia taunya. Karena dulu dia drummer gue. Pas gue masih main di Popang lah bisa dibilang. Oh lu main Popang juga? Main Popang dulu anjir. Rata-rata awalnya di Popang. Dari Popang pertama gue nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik apa? Buat nyoba gitu loh, nyoba nih main drum. Terus gue main gitar, dalemin kunci-kunci segala macam. Tapi lama kelamaan semakin gue main di studio nih sama dia nih sering latihan. Dia pernah nih nyuruh gue buat cobain drum. Ya akhirnya gue nyobain kan. Pertama gue nyobain, ternyata yang bikin gue tertarik itu gimana nyingkronin antara kaki, tangan jadi ketukan biar misah gitu lah. Iya, biar misah lah. Bareng gitu lah. Biar sinkron. Nah, dari situ gue mulai tertarik dari situ. Awalnya enggak pengen sama sekali, pas sudah megang ternyata ini nih bikin gue tertarik buat banget ya. Nyoba drum. Ya, buat akhirnya gue belajar dari dia, dari YouTube juga gue belajar, nonton YouTube cara megang stick, cara mukul ini kayak gimana segala tempo ketukan segala macam. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Masih belajar serius ya. Akhirnya kesini gue nggak dipakai buat gitaris anjing, malah dipakai buat drum ya. Ya maksudnya udah nggak dipakai gitaris lagi, udah sampai sekarang kagak, jadi buta gue di gitar. Jadi kayak ketinggalan gitu. Karena itu awalnya lu masih ikut sama Dirga doang ya? Ikut Dirga doang. Waktu itu gue nama band gue apa ya? Popcorn. Alay banget aja. 2015-16 ya? 15 kalau nggak salah tuh. 15-16 itu gua masih sekolah kelas berapa gue lupa lah, masih SMK kelas berapa gue lupa, pokoknya parah banget. Sebenarnya bukan masalah lainnya ya, soalnya itu
nama popcorn itu pasti orang udah banyak yang kepikiran bentuknya nama popcorn pasti udah ada yang pakai nih walaupun nggak terkenal. Iya sih. Maksud gue gitu loh. Makanya itu anjing ini kata umum banget. Gitu. Terus Tapi yang bikin membedakan di scene popangnya tuh kalau di popang era 2011 belakang tuh pasti pakai nama bahasa Inggris. Makanya bego itu ikut-ikutan mainstream waktu itu pakai bahasa Inggris juga. ih gue sempat Rata-rata bahasa Inggris. Ya kayak dulu terkenal modelnya kayak Rastis From Evelyn kan kayak di popang gitu. Pasti nama rata-rata pakai bahasa Inggris tuh di sini di popang. Tapi lu ya oke lah, nggak English banget popcorn gitu, tapi ada brandnya juga kan makanan. enggak, tapi dari di balik nama popcorn itu anak-anak pada mulai nggak setuju. Pas sudah berjalan nih, udah kebentuk, Nah, itu udah bikin bukan cuma buat manggung sekali doang di itu. Gimana waktu itu belum pernah. enggak, jadi nama itu belum dipakai buat Tapi manggung. namanya Beer House di daerah Jatinegara. maksudnya itu bukan buat itu doang, bukan buat popcorn tuh bukan buat manggung sekali doang, buat terus. Bukan. Malah pas gua pertama kali perform itu udah ganti nama kita. Jadi Prior of Time. Apa? Priuk. Prior ya? Oh, Prior. Prior. Apa sih tulisannya bahasa Inggris? Prior kan? Iya. Apa Bahasa maksudnya Inggris. apa? Enggak tahu gua artinya apa. Nah, gimana sih? Apa ya waktu itu? Lu cari di Google ya. Wah, Prior of Time. Itu juga namanya. Apa tahu artinya? Cuma keren dong disebut gitu tapi gue lupa serius, gue lupa artinya apa, maknanya apa, gue nggak ngerti deh, gue nggak paham, pokoknya gue ikut aja kan. Berarti disingkat pos dong. Pos. Itu lu kalau misalkan lu band lu naik tuh terus ada fansnya tuh fansnya pasti nyebutnya pos one. Pos one Bekasi anjing. Pos waniti yo. Anjing motor anjing. Pos one. Bangsat gue asem banget pengen ngerokok dah. Disingkat pasti iya paling rata-rata disingkat kalau ada namanya udah tiga nama gitu tiga kata pasti katanya pos. Ya tapi alhamdulillah nggak punya fans sih. Bawa punya fans anjing. Anggung sekali dah anjing. Bubar anjing. Apa yang gue bikin bubar aja udah. Kayak gitu. Ipal tuh dari dulu gitu manggung sekali udah bubar. Itu waktu sama gue gitu. Jadi kita gimana ceritanya? Cerita kita bikin band terus kita manggung ya kan, parah. Tapi waktu itu yang cabut kan Oh iya dia duluan cabut ya baru kita. Oke. Tapi nggak tahu sih dulu. Ya intinya pokoknya kita bubar ya. Iya. Pokoknya dibikin bubar ya gue. Ada yang cabut itu kan. Terus lu apa tuh? Sempat vakum Marawis gitu ya. Sama jadi anak hard rock. Hard rock. Anak hard rock. Itu biar tipis sama hardcore. Hardcore ke hard rock. Parah sih anjing. Itu di sana pakai ini guys. Anak kalau nongkrong pakai apa namanya? Layar dari hati. Oh enggak anjing. Enggak pakai. Gue pernah jadi jauh banget sih dari popang, rock and roll ke hard rock. Gue pernah berkecimpung di dunia musik Islami lah, berarti namanya musiknya hard rock. Gue pernah tuh beberapa bulan ya. Gue kira lu dari tahun. Gue kira lu main gituan buat lu tuh benar-benar hijrah gitu jadi musik gitu. Bukan hijrah sih, lebih tepatnya gue punya rasa apa ya, penasaran sih sama alat musik nih. Jadi gue nggak mandang genrenya apa, mau nggak mandang apa mau kemana. Gue lebih penasaran alat musik ini gimana cara maininnya. Gue pengen bisa, terus gue pengen nyoba ini, nyoba itu, nyoba. Oh iya, pokoknya gue pengen tahu aja bodoh, gue nggak dapat pahala bodoh. Gue pengen main, gue pengen bisa, gue pengen pakai lo buat orang. Suka sama gue cewek anak hardcore juga bodoh amat anak majelis. Enggak. Bonus lah. Itu bonus lah. Kalau ada. Pokoknya gue main alat musik ya apapun gue coba sampai gue bisa. Banyak sih alat musik yang belum gue bisa walaupun udah gue coba. Tapi emang maksudnya sejauh gue nongkrong sama lu lah, sama lu ada gitu kan.
sejauh ini emang Nugi itu nggak pernah bisa move on sih Pal dari itu Pal. Pengennya tuh kalau bikin band drummer Ipal gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu, mungkin dia udah karena udah terbiasa dengan permainan lo kali ya. Sejiwa kali ya. Udah karena udah tumbuhnya bareng kan, jadi ya harus bareng terus tuh kalau mau bikin proyekan apapun itu. Makanya waktu itu kan gue juga sempat bikin lagi kan lebih gue jangan cuma gue drummer kurang feel emang apa ya, ini karena orang baru juga kali kan jadi susah chemistry-nya nyatuin lagi si Arif tuh anak di kelas gue dia juga, tapi emang dia soalnya biasanya ini sih lebih keras sih dia death metal gitu, ada band dia death metal ya, jadi powernya lebih ini ya. Itu dia bilang sama gue terus kali ini band rock and roll dia sebelumnya makanya dia sebenarnya jarang banget dengerin gitu kayak Datu segala macam, jarang banget dia masuk rock and roll gitu, jarang dengerin. Paling dia yang bukan rock and roll sih, kalau dia tuh mungkin selain death metal dia dengerin kayak Arctic Monkey kayak yang nggak maksudnya mas Jared Slot cuman nggak rock and roll gitu, nggak rock gitu, dia musik yang kayak gitu. Kalau Nugi kan emang dia dari apa ya, dari awalnya juga emang udah keras deh gitu. Jadi dia mau setelah sama lo kan berarti dia Enggak, sebelum ngomong gue dong. Belum ngomong gue. enggak, maksudnya pas manggung Enggak. ini udah main demo maksudnya Belum ya? Belum. Udah Dengar doang. Iya. Terus setelah itu baru dia bikin proyekan demo kan. Soalnya gue pertama kali ketemu Nugi dia nanya-nanyain vokalis sama gue buat bikin demonya waktu itu di belakang rumahnya Nugi di Jakbar, nanyain akhirnya ngobrol gitu. Gue sempet kaget sih nyobain demo, udah keren ya demo akhirnya malah jadi ngeband bareng, kita malah jadi ngeband bareng. Akhirnya ya gitu. Sekarang gue pengen nanyanya, lu sih yang pengen gue kulik sebenernya dari awal ya, terlalu dalam sih. Tenang aja. Nggak, jangan terlalu jauh, kita bahas yang mulai deket sekarang deh, band lu yang sekarang kan lu punya band baru nih, udah jalan beberapa bulan lah, gue baru tahu. Gue pengen tahu nih awalnya ceritanya pembentukan band lu sampai sekarang yang lu udah rilis lagu yang judulnya itu Sepanjang Jalan Margonda. Terus cerita dong dari awal gimana? Cerita dari awal terbentuk juga. Terbentuknya dong. Kayak macam band terkenal aja di interview kayak gini gue. Ya nggak apa-apa. Ini kan apa ya maksudnya sharing ke orang-orang. Ini gimana sih cara ngebentuk band? Awal mulanya pembentukan band itu orang-orang pada kayak gimana sih? Gitu. Gue juga penasaran. Kalau kita dulu kan pertemuannya tahu lah. Ini Rex